nih. Iya, sekarang Bernardo Tavares kurang galak apa? Setiap konvers marah-marah mulu. gitu. Sampai banting-banting yang ngomong wasit itu. Iya. Wah, marah-marah mulu tiap konvers pokoknya wasit babak kayak gitu. Oke, ya ini sekarang kalau kemarin, jadi gue kemarin duet-duet mulu, tapi duetnya ya makasih mas. Ada iklan nggak apa-apa, makasih ya. Makasih ya. Jadi dari kemarin gue duetnya nih sama pakar-pakar bola semua nih di Indonesia, tapi duetnya cowok semua. Sama Akmal ya. sama Tio, sama Veve. Nah kemarin bahas banyak soal PSM. Nah ini makasih untuk pendukung PSM yang banyak animonya luar biasa. Jadi mungkin udah lama ya nunggu juara sejak 2000, kemudian 23 tahun. Jadi sangat menunggu lah mungkin berita-berita soal PSM. Dan seperti janji gue akan kembali bahas PSM. Dan kalau kemarin bahas dengan dua orang yang juga punya latar belakang PSM. VV itu ternyata gue baru tahu juga pernah main di PSM. Dan Bung Tio, ini rekan gue juga, mentor gue, fans PSM. Nah sekarang kita mengundang orang yang punya referensi ngelotok soal sepak bola Indonesia dan dia netral. Ya. Gimana bro? Rais Adnan. Halo teman-teman. Ini nama channelnya apa ya? Channel Bung Harpa aja. Channel Bung Harpa. Channel culun lah. Aduh, tapi udah lebih dari channel gue nih. Oh masa sih? Oh channel lu ya? Channel gue pribadi. Karena lu nggak pernah update ya, belum pernah update lagi. Tapi beliau ini juga, lu di mana? Perkenalkan diri dulu supaya mereka tahu. Ya. Ada channel YouTube lu apa juga? Jadi gue ini kan sekarang di Skor Indonesia ya. Jadi kalau misalnya kalian teman-teman mau lihat podcast gue, biasanya sama Dozel sama Bung Yuki. Di sini nih, itu ntar ada gua kasih linknya nih. channel podcast di Skor Indonesia itu namanya Discord gitu. Terus gue juga ada channel sendiri sebenarnya, ada Rais Adnan Channel. Ah ini juga nih, nanti gue share. Ntar gue mungkin akan aktif lagi sekitar sebulan ke depan, kayaknya mulai aktif lagi kayaknya. Mantap. Jadi silaturahmi ini tuh agak spontan ya? Iya betul. Spontan. Tadinya gue mau ngajak doi, Ciaela doi. Gue todong pas mau siaran, tapi karena satu dan hal akhirnya udah deh kita ketemuan aja di luar sambil ngopi-ngopi. Iya. Ini kita lagi ada di Kopi 5 Detik ya. Jadi terima kasih buat tempatnya yang belum kita minta izin tapi kita langsung siaran. Bener. Tadi pas sebelum on air malah ngobrolnya banyak yang banyak yang rahasia. Bener. Tapi ya kita kembali lah ke topik supaya ini lama juga nih gue pembukaan 2 menit lebih nih. Jadi kita mau bahas soal Liga Indonesia tapi spesifik PSM Makassar. Seperti yang janji gue tadi bro. Jadi gue pengen ngasih point of view yang lain lagi nih soal PSM Makassar. Kemarin dari yang gue bilang tadi, Tio udah, VV udah. Sekarang dari lu dulu, apa catatan lu terhadap PSM Makassar yang juara musim ini? Itu dulu deh. Ya, yang pertama sebenarnya memang pasti semua terkejut ya dengan apa yang dicapai oleh PSM Makassar setelah pada musim lalu mereka kan nyaris degradasi. Iya. Kemudian di awal musim sempat agak ada masalah lah di internal mereka. Finansial apa segala macam. Belum lagi masalah kandang mereka harus musafir gitu. Dengan berbagai masalah itu agak mengejutkan memang apa yang diraih oleh PSM. Tapi yang membuat gue agak sedikit kurang terkejutnya adalah ketika performa mereka di pramusim termasuk di Piala AFC. Termasuk di Piala AFC? Iya, musim ini yang mereka sampai ke final zona ASEAN. Oh ya, oke. Mengalahkan catatannya Bali United yang tersingkir. Iya, kalah dari Visaka ya? Iya, kalah dari Visaka. Pokoknya lebih baik lah dari Bali United yang sebenarnya notabene statusnya juara. Iya. Kan PSM ini kan dapat tiket ke Piala AFC karena juara Piala Indonesia. Betul. Nah, kalau melihat dari situ, gue langsung bilang ini kayaknya memang bisa jadi kuda hitam. Tapi lu nggak yakin juara juga? Nggak yakin juara juga. Bakal merusak hegemoni tim-tim mapan tuh pasti PSM bisa. Secara tradisional kan juga kita tahu PSM memang tim kuat juga sebenarnya gitu. Iya. Nah, dengan materi pemain yang mungkin bisa dibilang tidak mewah seperti Persib mungkin ataupun Persija walaupun banyak pemain muda juga ya. Mungkin Arema. Kita tahu juga. Arema tim bintang semua itu pemain didatengin gitu. Iya, atau kayak PSIS sama Carlos lumayan gitu loh. Iya. Terus ya banyak lah Persebaya ataupun bahkan Bali United. Bali United itu juga pemain bintangnya banyak banget gitu. Tapi PSM ini dengan pelatih Bernardo Tavares berhasil membuktikan bahwa mereka itu bukan menjadi jaminan. Ini yang paling tepat adalah langkah paling tepat pertama yang diambil manajemen PSM adalah ketika menunjuk Bernardo Tavares ini. Karena memang pelatih ini punya
yang gue bilang pengalaman untuk menangani pemain muda. Dengan apa namanya pengalaman yang dia miliki gitu. Dia sudah tahu, misal dia udah tahu nih budget tim gua segini misalnya. Dia ngukur tuh pemain seperti apa yang dia butuhin, terus budgetnya yang bisa masuk di squad dia. Ini yang dilakukan dia pertama di awal musim ketika ditunjuk sama PSM yang gue lihat. Di situ kecerdasan dari Bernardo Tavares mencari pemain yang dia butuhkan. Jadi bukan mencari pemain berdasarkan popularitas. Oke, jadi gue setuju sama lu nih, bukan karena trying to please you. Iya. Jadi emang kalau gue lihat penting banget owner itu untuk mengerti bola ya. Iya. Jadi dia memilih orang yang tepat, kemudian orang yang tepat itu juga memilih orang yang tepat. Iya, betul. Seperti kalau di Chelsea dulu Roman. Iya. Dia pilih Jose Mourinho. Betul. Jose Mourinho belum beli Drogba dan kawan-kawan. Bener. Oke. Pertanyaan gue ini karena sebenarnya gue nggak mau nanya alasan PSM juara karena lu udah pasti banyak tahu jawabannya. Iya. Ya, karena macam-macam lah. Nah, Bernardo Tavares tadi lu nyinggung. Dia lu bilang bisa menggunakan budget yang tipis untuk beli pemain yang pas. Tapi dia ada nggak kemungkinan kalau dia punya duit banyak beli pemain bintang malah dia nggak bisa ngatur nanti? Karena kan kemungkinan besar bakal beli pemain lagi dong, main di AFC minimal. Mungkin bisa jadi ditawar klub lain. Pindah. Bisa jadi nggak di PSM. Tapi katanya terakhir dia diperpanjang. Tapi nggak pernah never say never ya di bola ya. Betul. Iya sih. Nah, segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi terlepas dari itu, kalau dia dapat tantangan lebih besar, pastikan yang namanya mempertahankan lebih sulit daripada merebut. Betul, pasti. Dia pasti sudah menghitung itu. Dia pasti ada target lagi dari manajemen. Oke, sekarang pasti apapun yang dia minta bisa jadi harus diturutin. Iyalah. Punya bargaining lebih tinggi budgetnya dari musim lalu lah pasti. Pasti, ya? itu pasti. Dan dia pasti punya bargaining lebih dong. Yeah. Lo udah berhasil gue juara dengan budget segini, masa lo nggak mau tambah lagi sih gitu. Iya. Terlepas dari gaji dia ataupun dari nilai squadnya dia pasti butuh besok dia akan main di kompetisi antar klub Asia lagi. Minimal AFC Cup kan? Pasti, minimal AFC Cup. Yeah. Itu udah pasti. Dan tentunya dia butuh squad yang lebih dalam. Yeah. Gak mau lagi dia compang-camping. Apalagi dia juga pasti akan menjaga kemungkinan beberapa pemain andalan dia direbut sama klub lain. Itu udah pasti. Nah, itu dengar-dengar katanya Ramadan Sananta, Yakob Sayuri pasti udah digoda. Termasuk Wiljan Plim, tapi Wiljan Plim kayaknya udah kontrak mati deh di PSM. Dia kalau gue bilang ya sama si Tio kemarin, udahlah William Plim tuh di PSM aja, lu tinggal nunggu dibangun patungnya aja. Iya benar, ya kan? Benar, itu benar banget. Karena ya istimewa lah Wiljan Plim di situ lah, gue juga bingung gitu. Nah tapi yang jelas itu pasti dia ada bergen itu. Pemain-pemain pasti dia butuh tambahan untuk menambah kedalaman skuad. Oke. Dia pasti nggak mau lah ketika sudah juara langsung drop, masa langsung degradasi kan nggak mungkin juga. Dia nggak mau itu. Reputasinya pasti jelek. Iya. Dan biasanya juga itu kan udah falsafah umum. Makin tinggi pohon, makin kenceng angin ya. Benar. Jadi makanya jadi dia pasti akan meminta itu kepada manajemen PSM. Ya kita tunggu aja. Tapi gue yakin sih ada beberapa pemain mungkin. Halo, ada info-info nggak? Gue belum dapat banyak ya gitu, tapi pasti ada beberapa nama besar mungkin akan tergoda juga untuk ke PSM asal manajemennya secara pengelolaannya lebih baik. Oh, emang nggak baik selama ini? Ya, bukan yang nggak baik. Tapi yang kita tahu, memang manajemen PSM kemarin tuh hancur-hancuran di awal musim. Gila ya, berarti itu PSM tuh udah manajemennya hancur-hancuran, nggak ada stadion. Iya. Nggak ada stadion itu termasuk bikin mereka apa ya agak sedikit goyang sebenarnya. Tapi kebersamaan yang dibangun sama tim gitu akhirnya mereka bersatu tetap mau menunjukkan bahwa PSM ini tim besar. Ini yang gue lihat ya dari awal musim sampai sekarang gitu. Dan memang para pemain muda yang ada di situ memang punya rasa kebanggaan tinggi terhadap daerah. Banyakan pemain lokal ya? Iya, klub daerah yang dia bawa. Ya, apalagi kan dipromosiin kan, namanya klub kebanggaan daerah gitu. Iya. Lu pasti mati-matian, kayak anak-anak Persipura deh, anak-anak Papua deh. Iya sama lu ya. Gitu ke Persipura, lu udah bisa main, wah pasti lo bakal mati-matian gitu. Dalam tanda kutip seperti timnasnya mereka tuh, ketika dia membela PSM, mungkin dari Toraja, dari Jeneponte atau dari manapun itu, mereka bisa masuk ke, karena di Sulawesi kan ya boleh dibilang paling besar tim PSM Makassar. Bener, makanya. Dan tidak ada pemain yang gimmick atau banyak intrik sih. Iya sih, gue nggak pernah dengar aneh-aneh. Nggak pernah dengar aneh-aneh kan di PSM tuh pemain-pemainnya gitu. Jadi memang benar-benar kondusif banget tim. Secara tim ya, kondusif banget. Walaupun ada gangguan ya eksternalnya tadi lah dari apa misalnya ada financial tapi akhirnya stabil kan setelah ada perubahan yang dilakukan oleh manajemen gitu dan ini adalah salah satu kunci mereka bisa berhasil gitu. Step by step mereka performanya bagus dan pembelian pemain yang tepat gitu kan mereka juga banyak perombakan di putaran kedua.
Putaran kedua nggak ada ya? Ada catatan loh siapa yang... Gue lupa deh kayaknya. Tapi yang backbone-nya nggak ada lah ya kalau backbone-nya. Nggak ada. Backbone itu nggak ada. Jadi yang gue lihat memang ya PSM ini memang tim yang solid, dengan kesolidan itu mereka mampu jadi juara. Dan emang iya sih kuncinya tuh harmonis bener ruang ganti. Di seluruh tim dimanapun harmonis itu yang susah, dan makin pemain sebenarnya makin dikit pemain bintang, kadang-kadang sisi baiknya adalah lebih gampang untuk jaga kekompakan. Iya benar, untuk diatur lah maksudnya dalam positif ya, untuk dikendalikan agar tim ini menjadi kondusif gitu. Katanya Bernardo Tavares galak juga loh, sama William Plum juga katanya dihajar juga kalau ini. Iya sekarang Bernardo Tavares kurang galak apa? Siap konvers marah-marah mulu, gitu. Sampai banting-banting yang ngomong wasit itu. Iya. Wah marah-marah mulu tiap konvers, pokoknya wasit babak kayak gitu. Tapi itu menurut lu menurut lu itu ini juga nggak strategi dia juga nggak? Harus dilakukan. Jadi supaya strategi kayak gitu tuh emang kadang dibutuhkan ya, walaupun kalau gue ngeliat terlalu berlebihan juga kadang dia. Kalau gue lihat gue mastiin aja. Nggak kayaknya. Oh sorry. Udah. Ya, udah. Kayaknya sih udah nyala lagi tuh kayak. Udah. Sip. Iya, walaupun kalau gue lihat dalam sesi press conference terkadang kalau gue lihat agak berlebihan juga sih sedikit gitu. Ketika dia marah-marah apa segala sampai gebrak-gebrak meja itu, ada kan videonya viral lah itu videonya dia marah-marah. Orang Portugal punya manajer gitu-gitu kali ya. Gitu. Kayaknya memang butuh yang kayak gitu-gitu tuh untuk perhatian masyarakat tuh, jadi nggak ke pemain lagi. Iya, itu emang Jose Mourinho begitu triknya. Iya, jadi akhirnya ke dia gitu. Udah lo ke gua aja, nggak apa-apa, gua yang nanggung. Tapi jadi kondusif. Jadi tekanannya nggak ke pemain. Ini yang gue baca juga, dan gue pernah baca artikelnya di Jose Mourinho juga gitu. Iya. Kadang-kadang lama-lama gue pikir aneh banget, masa yang harusnya memang dia pelanggaran pemain dia dibelain, kayaknya tujuannya itu. Tapi kalau lu bilang pelatih harus begitu, kalau tiba-tiba RD kayak gitu aneh juga kan? Aneh. Kan pelatih punya pendekatan yang beda-beda. Gaya yang beda-beda. Jadi gue lihat Tavares ini ya itu, terus dia memang tegas sih, harus gue lakuin. Iya sih. Tegas itu harus. Nggak tegas juga ngeri juga ngelihat kakinya segede. Oke, itu soal pelatih ya. Lumayan dapat pendalaman lagi nih, seperti apa dia. Jadi dari kemarin belum ada yang nyinggung tuh. Nah ini karena beliau nih jurnalis, jadi dia punya pengalaman juga ngelihat dia di presscon. Ini penting sebenarnya sesi presscon, karena lu bisa mengorek apa yang ada di pertanyaan di benak lu ketika pertandingan ya, misalnya ada kejadian apa. Nah soal pemain, kalau menurut lu bro, siapa yang memegang peran paling kunci? Lu boleh sebut lebih dari satu lah. Pertama pasti William Plum itu udah pasti, udah nggak no debat lah. William Plum itu nyawa permainan di lini tengah. Tapi yang paling benar-benar luar biasa progresnya itu Jakub Sayuri dan Yance Sayuri. Setuju banget. Sayuri bersaudara. Gue nemen banget itu, Sayuri. Itu benar-benar ketika Jakub itu, gue inget kayaknya itu waktu itu ditemuin sama Jackson Eftiago. Jackson di Barito Putra. Waktu itu dapat kesempatan dia untuk dipromosikan dari Liga 3 Papua kalau nggak salah, top skor dia. Makanya akhirnya dia berkembang terus ke PSM ini benar-benar performa dia terbaik hingga akhirnya dipanggil ke timnas bersama dengan saudara kembarnya lagi, Yance. Cuma Yance agak sedikit di bawah memang. Yance memang tidak seperti Jakub lah mungkin. Tapi yang gue lihat itu adalah salah satu performanya sangat luar biasa membantu PSM pada musim ini. Kemudian pemain asingnya si Yuran Fernandes di lini belakang ini memang benar-benar. Lo ada catatan gimana sih dia? Waktu awal-awal si Yuran ini agak mengkhawatirkan sebenarnya. Di Piala AFC kan dia sempat kartu merah. Oh iya, makanya gue juga nggak terlalu ingat permainan dia. Dia kan tuh sempat agak mengkhawatirkan lah gitu. Tapi lambat laun si Yuran ini mampu menjadi pemain kunci yang sangat vital ya dalam skema permainannya PSM. Gitu. Dan ini memang salah satu pembelian tepat juga ketika mendatangkan Yuran sama si Bernardo Tavares. Dia udah tahu lah kualitas pemain yang dia mau gitu. Terus yang lebih penting lagi adalah ketika mendatangkan Rabadan Sananta. Waduh, itu top banget pemain muda ini gitu loh. Walaupun mungkin terkadang dia menjadi super sub gitu misalnya. Tapi ketika dimainin ini benar-benar luar biasa pemain. Tapi itu menurut gue strateginya sih Bernardo Tavares juga. Iya, betul. Udah capek ditaruh di kiri lari-lari deh, bek kanan lawan kempoyongan. Makanya, dan ini salah satu perkembangan karir yang sangat pesat juga musim ini bagi Ramadan, selain mendapatkan kepercayaan karena kan di Persikabo dia kurang. Dia di Persikabo sebelumnya. Sebelum Persikabo. Terus mungkin ada talent scouting ataupun scoutnya dari PSM gitu yang melihat ini pemain punya potensi, terus mungkin dilihat lah sama Tavares. Ternyata ya memang berkualitas pemain ini gitu. Dan Tavares ngerasa membutuhkan pemain yang seperti ini, dan ya akhirnya Rabadan Sananta dapat kesempatan itu, dia mampu membuktikan ya sekarang
pemain double digit muda, ya? Double digit gol. Lupa gue 11 atau 12 lah. Iya, makanya salah satu pemain muda yang oke gitu. Badannya juga steril, larinya kenceng. Asal dia nggak cepat puas, gue rasa dia bakal jadi andalan timnas di masa depan 5 tahun. Siapa lagi sekarang striker timnas yang paling bagus? Paling Dimas Derajat. Dimas Derajat. Ya sorry to say ya, Dimas Ramadan Sananta menurut gue lebih berprospek. Iya, ya. Selain masih muda dan lebih prospek lah. Mudah-mudahan sih nggak cepat puas ya dia ya. Gitu. Ya gue sih ngeliat itu, makanya Ramadan Sananta ini harus pintar-pintar jaga diri sih. Walaupun pasti akan banyak godaan. Pastilah. Pasti akan banyak godaan. Tapi gue rasa kayak lu bicara tadi Juan Fernandes, tadinya jelek jadi bagus. Ramadan Sananta dicadangin mau. Ya gue rasa kalau nggak mau ditampar-tamparin juga sama Tavares kali. Pasti, ya kan? Pasti. Ya kan ini ketegasan dari pelatih ya. Dan dia pasti bagaimana pelatih itu bisa menyampaikan ke pemain bahwa ini demi kepentingan tim. Jangan lu pikir individu gitu. Yang gue lihat sih itu. Gokil sih, gue seneng banget sih, serius. Karena gue ini punya tim favorit ya. Di Indonesia dan luar, tapi gue selalu seneng melihat tim yang bagus. Iya benar. Seru. Itu kan agak fairy tale sebenarnya, agak dongeng. Iya benar. Ini pendukung PSM jangan bilang gue dongeng itu jelek ya. Iya betul. Dalam arti nggak ada yang nyangka. Nggak ada yang berpikir. Bahkan pendukung PSM pun mungkin nggak ada yang nyangka. Iya. Kalau dibilang di awal musim ya. Iya, kalau dibilang di awal musim PSM masih juara. Bercanda saja kau. Iya. Masih gitu ngomongnya kan? Iya. Nggak degradasi aja udah bagus mungkin. Ya karena musim lalu ya. Nyaris degradasi musim lalu. Terus di awal musim sempat ada kendala finansial lah. Oh. Yang gue tahu sempat ada kendala finansial. Terus akhirnya ada perubahan manajemen segala macam. Perbaikan ya terus nggak punya kandang, bingung. Ya kan, Stadion Pare-Pare itu juga dikebut perbaikannya biar bisa dipakai. Ya akhirnya PSM bisa melewati masa krisis itu. Ya memang ya mungkin cobaan yang berat mereka alami akhirnya berbuah ini juara gitu musim ini. Jadi cobaan yang berat ternyata membuat dia lulus dengan A plus ya. A plus dengan gokil. Tinggal lihat tahun depan lah gimana jaga para pemain-pemainan. Nah, oke. PSM mungkin kita tinggalkan sejenak ya. Nih kita sekarang beralih ke Liga 1 lebih umum lah. Iya. Musim ini kan udah tinggal hanya 2 menurut gua. Hanya top skor sama peringkat 2. Peringkat 2 betul. Oke, gua sih udah nanya sih kemarin sama yang sebelumnya. Kalau lu dulu deh, David Da Silva dan Matius Pato ada catatan apa? Gini. Sambil nanti terakhir siapa menurut lu yang jadi top skor? Matius Pato sama David Da Silva. Ini kan sisa 1 pertandingan ya? Iya. Iya, Persib tinggal 1. Persib tinggal 1. 1-1 ya. Gue ngelihat gini ya, David Da Silva tuh sayang banget di 2 pertandingan terakhir tuh kepleset. Yang lawan Persija sama Persita. Lawan Persita kalah 0-4 ya. Iya. Itu benar-benar di luar perkiraan ya sebenarnya. Dan mereka bukan luar perkiraan ya. Tapi memang yang gue dengar memang ada kondisi internal tim yang kurang harmonis di Persib. Oh. Jelang-jelang pekan-pekan terakhir ini. Bahkan Luis Mia pun sempat ada rame kok udah di media sosial kalau nggak salah. Luis Mia tuh komentar ketika taktik saya tidak dipercaya lagi sama pemain, mau apa? Berarti kan itu membuktikan. Itu kan membuktikan bahwa memang ada hal yang tidak kondusif di dalam tim. Iya. Ini yang sebenarnya. Tapi apa yang membuat itu, bro? Karena kan ini udah di ujung garis finish, udah menuju garis finish. Itu makanya gue juga agak-agak kaget mendapatkan informasi mungkin, itu. Bobotoh ada yang punya informasi. Mungkin ada yang punya catatan tersendiri. Mungkin ada catatan tersendiri. Tapi yang gue lihat sayang banget Persib di 2 tikungan terakhir mereka kepleset. Iya, dan akhirnya disalip Persija kan. Karena kalau mereka menang terus mereka peringkat 2. Minimal kemarin mereka menang dah. Ya, menang. Aman lah di kandang. Besok kan main terakhir di kandang kan. Lawan Persikabo. Ade lawan. Iya, lawan Persikabo gitu. Ya ibaratnya bisa lah dipegang itu gitu. Wah ya gue juga nggak tahu juga bisa kepleset juga kali. Tapi kan harusnya secara hitung-hitungan di atas kertas mereka bisa menang gitu. Tapi yang gue lihat itu David Da Silva, ya dia nemuin lini tengah yang bagus buat mensupport dia. Ditambah lagi Ciro Alves juga itu salah satu kunci juga buat ngebantu dia cetak banyak gol. Karena kan musim lalu catatan golnya dikit. Musim lalu berapa sih? Nggak sampai 20-an lah ya. Nggak nyampe. Sekarang kalau nggak salah 23 terakhir. Iya. Pato tuh kalau nggak salah 25. Iya, kemarin 25 kan golin. 1 atau 2 ya, lupa gue. Kemarin golin 2. Oke. Borneo. Nah, gue ngelihat si Pato ini memang striker yang sejak awal musim ini memang luar biasa. Borneo FC kan kandidat juara. Dengan segala. Sempat di peringkat pertama. Iya. Dengan mendatangkan pemain yang sangat luar biasa, termasuk datangin Stefano Lillipali segala macam, datangin Pato yang langsung tune in itu kayak gitu tuh luar biasa. Dan Lillipali hidup musim ini hidup banget di Borneo. Hidup banget. Dan makanya dipanggil timnas. Makanya, dan gue ngeliat di sini juga
Borneo timnya ya lumayan kondusif lah gitu. Iya, kelihatannya gitu. Kelihatan gitu dan chemistry juga udah luar biasa gitu ya. Gue ngeliat Pato mendapatkan support yang sangat baik sih di tim ini. The second line itu siapa? Bustos, terus Lili Pali, ya Terence kayak gitu-gitu. Dan Siran ya. Siran. Gitu ya, dan juga Bang Nabil kan gampang lumayan lah. iya, kenceng juga bonusnya. Walaupun kalau kalah marah-marah juga. Ya wajar dong. Wajar. Kan. Jangan kalah marah, menang gak dikasih bonus. Nah, itu dia. Kan. Oke, jadi balik lagi soal top skor udah. Iya. Kalau soal peringkat 2, menurut lo terakhir kan Persija lawan PSS Sleman. Iya, betul, karena Terus sendiri. Persib lawan Persikabo. Karena ternyata update terakhir nih teman-teman ya. Karena kemarin gue sempat bilang untuk penentuan AFC kualifikasi tuh runner up musim lalu lawan musim ini. Ternyata sudah dibantah. Sudah dibantah. Ternyata hanya runner up musim ini. Iya, betul. Oke, siapa yang Kalau gue masih, kalau ngeliat situasi terkini ya Persija, kondusif banget. karena mereka sekarang Tim itu. ada di atas, Ada di ya. atas Dia menang dan- udah pasti lolos ya. Iya, dan Peringkat dua. tim ini lagi kondusif ya. Kemarin tuh gue ngeliat pertandingannya kemauan keras dari para pemain Persija di Dewa United itu kelihatan. Gila, 90. 90 Dan plus itu kalau 7. nggak salah pernah juga si Hansamu juga golin. Iya, ini ketiga kalinya Hansamu. Menit terakhir Menit gitu. terakhir. Dan match winner. Match winner, benar. Match winner semua. Oh. Penentu dan laga-laganya lumayan krusial semua gitu. Iya. Ini memang luar biasa lah. Itu Mr. Last Minute. Tapi- Kalau di ini ya. Kecuali ini yang waktu lawan Brunei. Oh Yang iya. depan. Kalau itu wah, Oh, aduh. mungkin karena nggak menentukan, Nggak menentukan. jadi dia nggak masukin. Nendang ke atas. Oh, Jack udah langsung siapa ini? Gua aduh belum mau ini. Enggak. Tapi emang keren sih. Keren. Gua seingat gua ada satu pertandingan lawan siapa di Patriot. Adalah salah satu mungkin satu dari tiga itu. Barito ya? Mungkin Barito ya. Barito ya. Dia sama juga tuh detik Iya, terakhir. detik terakhir. Gila emang. Iya, Barito ya. Oh, jadi lu lihat semangat dan mentalitasnya Persija ini yang punya potensi untuk bikin dia finish di peringkat kedua, masuk Iya. ke kualifikasi AFC ya. Iya, jadi pokoknya- AFC Cup. AFC Jadi Cup. jadi peringkat juara musim ini diadu sama 2019 Liga Bali. Bali United. Karena kan Bali United waktu itu nggak dapat jatah kan, Iya. karena AFC Cup-nya nggak digelar Iya. sama AFC karena pandemi. Kemudian yang menang ke kualifikasi Liga Champions Asia. Yang kalah FC Cup. Yang kalah AFC Cup Grup. fase grup. Grup. Nah, yang peringkat 2 dapat jatah kualifikasi AFC Cup. Nah, menurut Gitu. lu Persija? Persija. Oke. Itu Persija. opini ya. Jadi bedakan mendukung dengan opini atau Betul. prediksi ya. Bukan berarti kita nggak suka ini enggak. Iya. Gitu. Oke. Ini udah berapa menit nih? 22 menit. Jadi Yoi. untuk ini kita sudahin dulu ya. Yoi. Nah, tapi nanti gue masih sama Bro Rais bahas soal apa ya? U20 apa U17 ya? Wah, itu dia tuh. Oke, kita sudahin dulu. Ada yang berdua bersama Rais setelah yang satu ini.